Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Yang ulun muliakan para tuan-tuan guru, para alim ulama, para tokoh agama, bapak-bapak, para imam, para khatib, bilal, segenap pengurus masjid, musalla, majelis ta'lim yang hadir pada malam yang mulia ini. Kita doakan mudah-mudahan tuan-tuan guru kita, para alim ulama kita sehat badan serta panjang umur. Amin ya rabbal. Sehatul alim ghanimatun lil muta'allim. Orang alim itu kalau sehat membawa keberuntungan bagi orang yang mau belajar. Ya, alhamdulillah. Yang ulun muliakan Bapak Lurah atau yang mewakili, ada Pak Lurah nih. Ya. Bapak-bapak ketua RT, bapak-bapak ketua RW yang hadir, yang ulun muliakan dan kita banggakan, bapak-bapak segenap pengurus Masjid Al-Mu'awanah, sekaligus bapak-bapak panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Yang berbahagia kepada para jamaah, para undangan, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada malam yang mulia ini, semuanya yang ulun muliakan, mudah-mudahan kita berataan dimuliakan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama ucapan terima kasih ulun sampaikan kepada bapak-bapak pengurus Masjid Al-Mu'awanah, wabil khusus kepada bapak-bapak panitia yang mengundang ulun malam ini untuk menghadiri acara peringatan Maulidur Rasul di masjid yang kita banggakan ini, sekaligus memberikan waktu dan kesempatan kepada pribadi ulun untuk mengisi salah satu mata acara, yaitu menyampaikan ceramah agama pada acara peringatan Maulid Nabi yang kita adakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan pengajian atau ceramah yang kita ikuti mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Manfaat hidup kita di dunia, lebih-lebih manfaat hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini ditulis oleh Allah sebagai amal ibadah
yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Andai kata malam ini kita berkumpulan di masjid ini bersilaturahmi, tadi sudah dibacakan maulid, cuman ulun kada sempat ngumpati ya. Dibacakan maulid, kita silaturahmi, selesai baca maulid ya mungkin nanti ada santapan jasmaninya ya, alias makanan ya. Makanan apa kata kita nih? Insyaallah makanan. Jangan coba-coba acara model kayak ini kada makanan. Tapi ulun kada biasa tetamu orang kada makanan tembilahannya acara. Tapi insyaallah kita berataan kada cari makan lah. Tapi mau disurungi makan kita makan. Kami ada agenda haul, acara haul di Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat setahun sekali. Ya, itu jemaah kita banyak kayak di Tungkal nih yang datang. Dari Tembilahan ya. Ya. Itu tatkala diadakan rapat ya untuk persiapan haul itu. Pada waktu itu almarhum Al-Alimul Fadil Kiai Haji Muhammad Ali, jar orang Tungkal Ayah Haji Ali. Ya, itu di antara panitia itu pian mengusulkan pada waktu itu supaya jar kita haulan tahun ini kada payah bawa makanan. Jadi langsung beliau nolak, kada setuju. Padahal yang beri usul itu bagus saja bang. Zaman kena ya hai duitnya kita bangunkan ke asrama, asrama kita terbatas. Maka haulan pian bisa sampai 15 ikong, 20 ikong nyembelih sapi, nyembelih lambu. Bagus juga bang usulan kan. Tapi kena kalau kita minta mau usul jangan memaksakan diri, pendapat kita diterima itu ngarannya egois dah. Guys kada boleh, kada terima beliau. Makanan kita tetap ya. Nah, alhamdulillah. Ulun suah ceramah di concong luar. Ulun bingung juga, concong luar itu andaknya di dalam, tapi padahalnya concong luar. Di sini concong dalam, sangka ulun yang parak lajau di concong luar. Hanya concong dalam sini. Kenapa maka itu? Seorang kada tahu, badan orang dari Muhara sana masuknya. Jadi ulun mengundang panitia maulid pada waktu itu orang-orang kita dari Sumatera Barat, orang Padang. Ya, ulun dipaksanya nyampaikan ceramah harus pas lawan judul. Ya panitia ini ada yang bisa beri judul, ada nang kada. Tapi mun pribadi ulun suka kada beri judulan. Penyakit masyarakat tuh kurang lebih hai kulir berjamaah. Ya malah lawan bini kasar, nang bini pemamayan lawan laki. Ya. Bakalahi orang lebih kayak itu hai. Ya. Suah lagi ulun diundang ceramah beri orang pian judul hati hayam. Antu aneh juga. Hati hayam, isuk guru bila ceramah ke sini judulnya hati hayam ya. Ngalih pian ulun kada tahu kisahnya ngapa, maka judul hati hayam. Rupanya di situ bila orang baaruhan di kampung itu, kampung kami ini guru aja, bila orang baaruhan bemula itu tuan rumah hendak numis kacang handap tuh, mun panjang di pasar. Itu anak numis kacang handap itu hati hayam kawannya kada ada lagi. Disikat oleh tuh nang ngulayak burit hayam tuh, maka beristilah sidin bawa anu kantong asoy dari rumah. Nah ini ngalih kayak ini nih lah. Tanangis dia tuan rumah jar. Bah ngalih juga kalau kayak inilah hendak makan hati hayam mahadang hari bemula. Belum cerita tadi
Ya. Jadi ulun diberi judul oleh panitia, judulnya kayak ini. Duduk saurang sampit. Duduk bersama-sama belapang-lapang. Itu judulnya. Cuman sekali panitia menyampaikan sambutan, kada sama lawan kita membacanya. Ini orang Padang, Bang. Jadi sidin itu membaca duduk saurang sampi ya. Tulisannya menulun baca duduk saurang sampit. Ini baca duduk saurang sampi ya. Duduk bersama-sama belapang-lapang. Ya. Pian biasalah, bisa lah kira-kira pian maham lah, tapi bisa kayaknya. Ya. Amun menurut zahir ucapan ini, amun lawan kita orang Banjar kayaknya kada pas. Mun kita Banjar duduk sorangan yang lapang, duduk bersama-sama sampit kalau nah sampit kan kada mungkin kayak itu. Lain Bugis lagi, mun Bugisnya 7 sempi ya tambah 1 lapang. Pak Mustamir, alhamdulillah Pak Mustamir panjang umur. Ya. Orang Sulawesi ya Pak Sultan ya. 7 sempit tambah 1 lah. Pergi berempat, balik berenang. Ya. Rupanya pian lah. Ini rupanya peribahasa. Kita nih kalau untuk kepentingan orang banyak kada boleh kada musyawarah. Harus musyawarah. Amun urusan keluarga bawa ibini pian musyawarah. Ya, bawa ibini musyawarah. Ya. Amun urusan pribadi kita kayak apa caranya? Urusan pribadi kita pilihlah dengan hati nurani. Jangan dilawan hati nurani. Ini yang baik, ini yang kada baik. Amun ragu-ragu mana yang baik, mana yang kada, kembali kepada sunnatullah. Bawudu sembahyang 2 rakaat sembahyang sunat, namanya sembahyang sunat istikharah. Ya. Bisa juga kena 2024 kena bisa juga nang masuk ke TPS tuh. Itu mungkin pribadi lah tuh. Pribadi kayaknya kan pakai hati nurani. Boleh itu istikharah tuh. Ya. Kami ada visi guru almarhum Bang. Bila masuk ke situ sidin istikharah kena mencucuk bacaan. Apa bacaannya? Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu bacaan di guru kami itu. Insyaallah kada salah cucuk aja. Nah, ulun ini kampanye kada kampanye kalau lah. Ada. Kita nih pian kada tahu mana yang baik, ya, mana yang buruk untuk kita. Ya. Dipandang dari sudut agama, inikah yang bermanfaat untuk ulun nih, yang mana Bapak dah tahu kita, yang tahu Allah Ta'ala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, jar Tuhan. Allah yang tahu, kamu selama-lamanya kada tahu. Ya. Maka oleh karena itu kita kada boleh memaksakan milih sendiri. Makanya kita nih rancak pian salah pilih. Kenapa yuk? Karena kita memang kada tahu. Padahal agama nyuruh istikharah. Min sa'adati ibni Adam istikharatullah, wa min saqawati ibni Adam tarku istikharatillah. Tanda ujar Nabi kebahagiaan manusia itu inya mau beristikharah, meminta pilihkan lawan Allah Ta'ala. Itu tanda orang bahagia. Dan tanda orang celaka ujar Nabi kada mau istikharah. Ya. Man u'tiyal masyurah lam yumna'is shawab, kata Imam Ghazali. Siapa yang mau bermusyawarah tidak akan salah dalam mengambil keputusan. Ya. Cuman pian ulun mungkin boleh nasaran apakah
Kalau masalah agama yang akan kita laksanakan, yang akan kita perbuat, jangan sekali-kali tidak membawa ahli agama. Ya, jangan sekali-kali kada membawa ahli agama. Mohon maaf sebagai contoh aja lah. Ya, kita mau ulah masjid ada pintu lah, ada jendela. Pintu ini termasuk banyak, rata-rata pintu di mihrab ini ada. Belah kanan ada, sebelah kiri ulun takuni pian kita mau ulah pintu sagan apa yuk? Sagan apa? Sagan mbah masuk kita sagan kalau jendela mungkin supaya angin bisa supaya suasana masjid agak terang kada gelap. Tapi ketahuilah bapak-bapak, pintu masjid jendela itu bukan sebatas hanya untuk keluar masuk, tapi ada hubungannya dengan orang sholat berjamaah yang berdiri di luar itu. Tapi hari ini orang sudah banyak tidak peduli lagi. Ya, nah, itu. Ada hubungannya Pak, orang mau olah pintu ini lawan orang sholat berjamaah. Kalau salah-salah berdiri bisa kada sah sembahyang di luar. Ya ada. Masjid bertingkat sagan apa di atasnya? Sagan kalau kada muat di bawah diulah tangga. Insya Allah mau ulah tangga gin bapak-bapak ada aturannya. Bukan sebatas supaya bisa naik ke atas. Ya, ini. Pokoknya alhasil kalau agama jangan ahli agama tidak dilibat. Undang kiai kita, tetuha kita, tua-tua tengganai kita, undangi Pak, minta pendapatnya. Ya. Ini mau ukur masjid salah nih kiblatnya. Tapi mun guru kada umpat yang aja tukang, mohon maaf tukang lah, nah tukang pulang tuh sambat nah. Ada apa aja tuh tukang melelisit sedikit kada apa-apa. Kan ada kawa bapak-bapak lah sembahyang syaratnya harus menghadap kiblat ya. Kan Allah tuh ada di mana-mana aja. Jadi tasarahi kita hendak menghadap kemana saja. Nah, ya, ya, subhanallah. Ya, ini tadi musyawarah bapak-bapak lah. Ya. Jadi siapa yang mau bermusyawarah kada salah ngambil keputusan. Kalau urusan pribadi pakai hati nurani, kada tahu kita ambil air wudhu sembahyang istikharah kita minta kepada Allah agar yang terbaik yang dijulungi Tuhan lawan kita. Ya. Kalau Nabi pian napa kurangnya Nabi kita? Napa kurangnya Pak? Tidak ada lagi. Kalau bapandir Nabi kada boleh pakai tapi lagi lah. Amun kita manusia ini banyak betapi sugih orangnya aja, cuman hawas ujungnya, tapi aja. Han pemalar ya, pian yang kalau kalau Nabi kita kada boleh dikatakan berujung tapi kada baik, kada boleh. Memang kada ada. Ya. Nabi kita tuh ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Sidin itu ahsanan nasi khalqan. Amun khalqan maknanya kejadian. Bentuk badannya tuh Nabi tuh paling bungas Nabi itu. Wa khuluqan dan paling baik akhlaknya. Ya. Gagah Nabi kita tuh kada boleh berujung tapi ya. Bungas saya orangnya aja, tapi akhlak ngalih disambat. Siap pun kehilangan kada lain kada ngin tupang aja. Namun Nabi kita dah boleh lagi pakai tapi. Ya. Nabi kita. Ya. Akhlak beliau yang hanya bisa serasi 100% antara ucapan dengan perbuatan hanya Nabi kita Muhammad. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi kita itu kada ngomong, kada bapandir, kada melakukan perbuatan melainkan yang sidin lakukan yang baik-baik, pandir baik, gawian baik. Hari ini mungkin banyak pian orang yang bisa ngomong baik, bapandir baik, tapi lebih banyak mungkin kada kawa berbuat yang
termasuklah ulun barangkali yang biasa diundang berceramah nih. Tapi insya Allah orang bepandir baik, nyuruh orang berbuat baik, tapi inya nyuruh, inya kadang gawi. Boleh lah kira-kira? Boleh apa kada? Ada wani biarlah. Ya. Insya Allah bapak-bapak, kalau kita ngomong yang baik, tapi kita tidak melakukan yang kita omong itu, insya Allah kita ngomong baik itu tidak dilarang oleh agama. Cuman barangkali kesannya aja kurang. Sembayang nak, bangun nak. Nyuruh anak sembayang, awak ada sembayang. Ya, sembayang. Abah bang, abah tuha aja. Beralasan abah tuha. Kurang kesannya kalau leh. Ya. Nabi kita bersabda, muru bil ma'ruf wa illam taf'aluhu wanhau anil munkar wa illam tajtanibuhu. Ya Nabi suruh orang berbuat baik. Suruh orang berbuat baik. Wa illam taf'alhu sakali wa illam taf'aluhu sakalipun kau kadang gawi. Tetap kita amar ma'ruf itu diperintah. Larang orang berbuat mungkar, sekalipun kamu yang melarang, kamu kada mampu mencegah, tidak mampu menghindari kemungkaran itu. Melarang orang, tapi awak iyanya, ternyata tetap diperintah kita melarang orang berbuat cuman kurang kesannya, awak melarang, awak nggawi. Ya. Tidak boleh main judi, seorang bandar. Tapi bapak-bapak tetap wajib melarang orang walaupun inya menggawi. Ya. Lalu kayak apa aja dengan ayat Al-Qur'an, kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka, besar murka Allah. Orang nang ngomong, orang bepandir, tapi inya kada makai apa yang diomongnya tuh. Besar murka Allah. Benar itu kada salah, pas itu Pak. Tapi ayat itu bukan melarang orang amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf inya kadang ngerjakan, nahi mungkar tapi inya tidak meninggalkan. Bukan berarti seperti itu. Andai kata bapak-bapak lah haram orang bepandir menyuruh orang baik, inya tidak menggawi, melarang orang berbuat mungkar, justru inya melakukan. Mungkin kalau ada tes dai, mungkin ulun kada lulus. Ulun kada lulus Pak. Ya. Nabi kita la yakul wa la yaf'alu illa ma'ruf fahidin itu. Kada bepandir, kada memperbuat kecuali yang dipandir, yang dilakukan yang baik yang baik-baik. Yuk, kayak apa di antara akhlak Nabi kita? Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Wa huwal abus syafiqur rahim bil yatimi wal armalah wa lahu ma'a suhulati akhlaqihil haibatul qawiyah allati tarta'idu minha faraisul aqwiya'i minal bariyah, dan seterusnya. Perilaku Nabi kita perilaku Nabi kita. Idza da'ahul miskin, sidin itu amun diundang orang miskin, ajabahu ijabatan muajjalah, lakas sidin menolaki undangan tuh. Mudahan kawan nyontoh Nabi, amin. Kasihan orang nambang akan mobil kada kawa, nambang akan bot kada kawa. Kenapa miskin bang orangnya? Kita alhamdulillah rezeki ada. Saudara kita yang miskin mengundang, kalau hendak nurut Nabi, bedadas kita datangi undangan itu. Ya. Nah ini akhlak Nabi kita lah. Ya, akhlak Nabi kita. Ya. Kita kalau hajatan bapak-bapak, termasuk larangan kita mengundang orang, ya. Kalau kita ada hajatan, berpilah-pilih mengundang orang. Ya, kita kalau diundang orang bernikahan, orang nikah, ya, orang walimah pernikahan diundang, kita wajib mendatangi undangan itu.
idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apabila kamu diundang orang kendurian, kata ulama itu kendurian pengantin, kendurian orang pernikahan, datangi undangan itu. Wajib mendatangi undangan itu. Cuman hadis ini kada mutlak wajibnya. Sekali-kali kita boleh kada datangi, kada berdosa. Dengan alasan, dengan ada alasan, dengan ada uzur. Asalnya wajib bapak-bapak, kada apa-apa kita kada datang. Kenapa? Karena ada salah satu uzurnya di dalam kitab itu, kalau yang hajatan bepilah-pilih mengundang orang. Nah, mohon maaf lah, nang sugih-sugih diundangnya. Ini bukan orang sugih nang salah kada, bukan orang sugih kada baik. Kita tunduk lawan orang sugih itu nang kada boleh. Idza tawadha'a li ghaniyin salihin li ajli ghinahu zahaba idza tawadha'a li ghaniyin salihin faqad zahaba sulusa dinihi. Apabila seseorang itu tawadhu'nya rendah diri lawan orang soleh, tapi orang saleh itu kebetulan sidin kaya. Ya, sidin kaya, tawadhu'nya. Cuman inya tawadhu itu bukan karena kesalehannya, tapi lihinahu, karena kekayaannya inya tawadhu itu. Apa jar Nabi? 2/3 agamanya hilang. Tapi sekali lagi bapak-bapak, bukan orang sugih kada baik, enggak. Kita kada boleh menundukkan diri kita gara-gara urusan dunia. Ya. Itu kalau orang hajatan bapak-bapak lah bepilah-pilih nang sugih-sugih diundangi, itu kita boleh kada datang, termasuk uzur tuh. Bahkan Nabi ada menyebutkan dalam satu hadis, syarrut ta'am ta'amul walimah alladzi yud'a ilaihil aghniya dunal fuqara. Paling jahat makanan Nabi, makanan orang kendurian. Di tempat itu yang diundang yang kaya-kaya, yang fakir kada diundang. Itu kada baik makanan di situ jar Nabi. Nabi kita bapak-bapak, amun orang miskin mengundang, lakas sidin mendatangi undangan. Ada lagi uzur bapak-bapak, boleh kada nolaki undangan. Amun di wadah orang hajatan tuh ada orang membuka aurat. Mun ada orang buka aurat kada apa-apa, kita kada tolak. Wallahu alam, hari ini ada apa kada, wallahu alam. Lihat di seorang aja. Subhanallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini nih yang diutus oleh Allah Ta'ala apa? Rahmatan lil alamin, bukan lil mu'minin, bukan. Amun lil mu'minin sudahnya, ini rahmatan lil alamin. Amun manusia, bukan orang Islam saja Nabi itu diutus, orang kafir pun dapat rahmat sebenarnya dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rahmatan lil alamin pian. Contoh satu. Putar aja. Ya. Contoh satu, ada sosok ulama bernama Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Imam Hasan Basri ini bapak-bapak ulama tabi'in. Ulama tabi'in itu artinya ulama yang sempat berjumpa dengan sahabat, tapi lawan Nabi kada sempat. Amun bertamu lawan Nabi ngarannya sahabat. Kalau bertamu lawan sahabat namanya tabi'. Nah, Imam Hasan Basri ini termasuk min akabirit tabi'in, termasuk paling alim ulama tabi'in. Dan sosok beliau Imam Hasan Al-Basri itu kada diragukan lagi, sosok ulama yang betul-betul masuk dalam kategori warasatul anbiya itu. Al ulama warasatul anbiya. Ini contoh rahmatan lil alamin yang diamalkan beliau, ini akhlak Rasul. Sidin itu pernah, ya, Imam Hasan Basri itu pian bertetangga lawan orang Nasrani, ya, orang Kristen dari kita, bertetangga lawan orang Nasrani. Jadi Imam Hasan Basri ini bearuhan walimah,
kendurian. Nih kita perhatikan macam mana sikap beliau dengan tetangga yang yakin akhlak beliau itu adalah mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam mana beliau dengan tetangga yang beragama Nasrani? Ternyata sosok ulama yang benar-benar mewaris Nabi, beliau menghormati tetangga, beliau undang tetangga itu. Ya. Ini sibuk bila ada orang nyarui orang anu wala. Ngapa aja awak haji? Ada yang membadahkan lagi, awak ustadz ya. Ngapa mah ke Cina ada tangan? Ya. Bukan berarti Pak kalau beda agama itu lalu kada boleh semuanya. Bukan. Ya. Ada pian orang memprotes kada boleh bersalaman lawan orang Cina. Napa aja ayatnya innamal musyrikuna najisun ya. Hanya saja orang musyrik najis. Itu di dalam tafsir najis itu bukan awaknya Pak, etikatnya yang najis, amun orangnya tetap suci. Pak, memaham-maham seorang bapak-bapak lah, maka jangan coba-coba Pak berani mentafsirkan Quran menurut pendapat sendiri, apalagi mengambil hukum langsung Quran hadis. Lain kelas kita, itu kelas ulama mujtahid mutlak. Itu kayak Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hamba. Sekarang mana ada lagi mujtahid mutlak. Ini sikit-sikit kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Iya jarang. Macam penanahunya hadis saja syuting 2 aja itu kita salah-salah baca. Benar Pak kembali kepada kitab dan sunnah, tapi benar apa tidak? Pemahamannya Quran seperti itu pemahamannya. Itu contoh barang aja satu. Ya. Tak salahkan orang kan haram tuh juga salaman. Padahal yang dimaksud tuh bukan awaknya nang najis, etikatnya yang Kalau manusia itu bangkainya saja suci walaupun bangkai orang kafir. Ayatnya walaqad karramna bani Adam. Ujar Tuhan, manusia itu kami muliakan. Apa mulianya manusia? Bangkai manusia itu suci hingga bangkai orang kafir sekalipun. Seorang nang nyata-nyata salah, bapak-bapak lah dianggapnya bujur aja ngapa? Bisa salaman lawan bebinian nah. Dia tahu bini orang salami terus ngintu tadi lain orang Islam bang aja. Alhasil bapak-bapak ngalih kita kalau kadang ngaji lah, kadang ngaji baharat hapurang pandir. Nah ini ngalih. Ujar guru sekumpul nih lah. Ujar guru sekumpul orang jahil tapi bepandir pintar itu lebih membahayakan daripada orang nang jahil kada pemandir. Pak. Ya. Ilmu kada ada yang dipandirkan urusan agama ngaji kada suah. Tapi mun bepidato mantap banget ngajinya aja kada jelas. Bepandir pintar ini bukan sekedar bisa baca aja naik di mimbar nih. Naik di mimbar nih bapak-bapak walaupun rukun khutbah tu 5 aja tapi mun kada ngaji tetap sekali ru. Wah. Maka kalau khutbah kada sah kan kada sah sembah. Iyalah. Iya kada. Karena khutbah salah satu syarat sah sembahyang Jumat kada sah khutbah kada sah. Kenapa? Maka karena kada ngaji. Amun ngaji bapak orangnya berilmu mimpin orang sah insya Allah bisa dijamin insya Allah Pak. Imba itu insya Allah kalau ilmu ada lebih sempurna kalau memimpin itu ya. Makanya kalau jadi pimpinan tuh talabih lah daripada makmum kan kayak itu ya. Ini kadang-kadang pian naik di mimbar nih Wah berjanji kadang-kadang baca aja wa yutilus salata wa yaqsurul khutabal jum'iyah ya Pak ya di Kuala Ino itu kalau ada acara berjanji terus baca mantap Pak alhamdulillah ya nyelamat haji pengantinan baca berjanji ya cuman sampai habis bacanya Pak lah ada juga yang nang kada tahan beguyur bulikan nah
Nabi kita tuh mau memimpin sholat Jumat, beliau mau memimpin sholat Jumat, sembahyang Jumat panjang, khutbah handap, itu Nabi kita tuh. Maka kata beliau memerintahkan atilus shalah wa aqsirul khutbata, panjangkan sembahyang Jumat, khutbah handap daripada sembahyang. Allah hendak nurut nah. Boleh khutbah panjang kata beliau, ini ulama menerangkan hadis itu. Boleh khutbah panjang, cuma sembahyang dipanjangi daripada cuman hendak panjang-panjang khutbah mikir-mikirlah seorang kata tapi banyak hafal ayat. Ayat langganan paling panjang wadduha alam nasrah. Ini khutbah lah. Ya, 3 kali kawan temimpi dah belum ampih baca khutbah. Lawas Pak. Kita lelaki ini pian banyak kada tahan panjang-panjang. Amun bebininya ketujuh panjang-panjang pian. Baca hafsi balagu-lagu tahan lawas pian kalau ditungkal tuh. Baca doa haul, doa arwah balagu tahan hafsi sudahnya. Ketujuhnya bibinian tuh nang panjang-panjang ketujuh. Amun kita lelakian nih banyak kada tahan. Nah, kulih kiri kanan, kulih kiri kanan. Ya, lambatnya Ustadz nih datang aja. Ulun panitia tadi bawa makanan, padahal ulun kanyangai, tapi panitia bawa ulun. Kalau soal makan nih, bah, entah apakah parut dah berisi aja masih hendak lagi, apalagi parut lah. Ini cerita makan dari jauh banget lah. Ya, udah tahan kita. Ingat-ingatlah kalau memimpin orang. Ya, tapi kada boleh kada pulang Pang, umpamanya harus serba ringkas, kada jua, ya, kada jua harus ringkas terus, lah. Ini baca doa kadang-kadang pian kada habis hafalan, kada ampih baca doa menghabiskan hafalan, jangan, apalagi momen kayak kita maulid Nabi ini, acara berikutnya kita tutup pembacaan doa. Ya lazim orang banyak lah mun acara ini paling-paling yang banyak tuh doa selamat. Mun orang hendak baca doa arwah bebisik ambil barokahnya sekalian tolong bacakan doa itu gin cari doa arwah yang handap. Ulun biasa tetamu orang lah baca doa Rabbananya tuh pian 10 ada kurang. Rabbananya tuh. Iya pian aduh ulun ngapakah rancak banget ulun tak ingat-ingat tuh. Kenapa ya ulun maka teingat sampai ulun tertinggal but gara-gara Rabbana kebanyakan banyak banget maka sidin hafal pulang tuh Rabbana zolamna anfusana Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana Rabbana hablana min azwajina banyak Rabbananya hafal pulang tuh. Pian lawasnya orang mahadangi Rabbana atinanya kabila hanya baca Rabbana atinanya sekalinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah sekalinya pian rupanya masih banyak Rabbana belum terbaca. Padahal lah di dalam kitab itu membaca doa tuh kalau sudah Rabbana taqabbal minna itu tutup hal lagi. Kan lain kalau mun tahu lawan kada tahu. Ya, subhanallah, mudahan guru-guru kita sehat panjang umur, amin. Tawam bimbing kita. Cumanlah guru-guru nih akhir zaman nih kita banyak bersabar jadi guru nih. Banyak bersabar. Ya. Hari ini pian orang hendak tahu agama subhanallah. Guru yang bebacaan ini pian 10-20 tahun di pesantren. Inya hendak tahu waktu yang sejam hendak tahu sunyaan. Ini guru-guru kalau kada sabar bisa ampih majar. Sekali guru membaca sekali nya betakun. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datu Kalampayan tuh di dalam manakibnya sidin itu di Makkah itu sidin 30 tahun. Lawas apa kada? Yang berisi kitab Sabilal Muhtadin. Di Makkah itu 30 tahun sidin ngaji. Di Madinah 5 tahun, 35 tahun. Ujar sidin selama 30 tahun di Makkah sidin
Aku Jasidin 2 haja di Makkah tuh tahu jalan. Pertama jalan menuju ke Masjidil Haram, yang kedua jalan menuju ke rumah guru. Itu aja jalan yang tahu. 30 tahun. Itu apa artinya tuh Pian? Ke Masjidil Haram ba'ibah, ke rumah guru berarti belajar. Ulun sawat 30 tahun di Makkah, 30 tahun di Kalimantan, di Banjar. Habis hulu sungai itu ulun jajahi. Pian, kampung nang di pelosok tuh tahu banyak kada sekolah. Seorang mana kada pintar, kada pendapatan, kada sungguh-sungguh pulang. Datu kelampaian tuh soal semana sungguh-sungguh, orangnya pintar pulang. Apa kada mantap? Ya Pak. Ya. Tapi tugas kita aja kita laksanakan lah. Tugas kita laksanakan. Kita dikasih Tuhan amanah untuk menyampaikan agama kepada umat. Kalau kita kada nyampaikan, kita kena ancam kita. Ya, soal yang lain-lain jangan ikut campur kita. Ini tugas kita. Ya, tugas umat lain lagi, perhatikan guru orang saikong nih. Ini kadang-kadang umat orang banyak dalilnya ikhlas. Guru itu aja mau dibayar aja kena kada ikhlas. Itu guru sagan dalil guru gitu. Dalil kita Pak disuruh bahadiah lawan guru. Ini kebanyakan salah dalil. Salah ambil dalil Pak. Ayyuma rajulin atahullahu ilman fakatamahu aljamahullahu bilijamin minnar. Jar Nabi, manapun seseorang laki-laki yang diberi Tuhan ilmu tapi ilmu itu inya sembunyikan, nanti jar Nabi dibelenggu pada hari kiamat dengan belenggu api neraka. Nah, itu ancamannya. Tapi bila pian melaksanakan amanah, Tuhan memberi ilmu, diajarkan, subhanallah, man allama ayatan min kitabillah au baban minan ilmi anmallahu ajrahu ila yaumil qiyamah. Jar Nabi, siapa yang mengajarkan satu ayat daripada Al-Quran, apa Pak? Satu ayat daripada Al-Quran, au baban minal ilmi, atau sebab daripada ilmu, anmallahu ajrahu ila yaumil qiyamah, Tuhan tumbuhakan pahalanya sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Imam Qafal, ulama Syafi'iyah, bapak-bapak lah. Imam Qafal itu ulama Syafi'iyah. Beliau memasukkan orang-orang alim itu termasuk di dalam kategori al-mujahid fisabilillah, orang yang berjuang membela agama Allah. Menurut beliau termasuk orang yang boleh diberi zakat, kata Imam Qafal. Ya. Bahkan ulun suah tetamu lagi di dalam kitab al-ulama aula bizakah walau kanu aghniyaa. Orang alim itu paling berhak diberi zakat walaupun sidin orang kaya. Subhanallah. Ya. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Muliakan jar Nabi orang alim. Karena orang alim itu pewarisna. Paman akramahum fakat akramallaha wa rasulah. Yang memuliakan orang alim berarti inya memuliakan Allah dan Rasulnya. Kembali kita Pak, kita melihat sosok ulama warasatul anbiya, Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau undang tetangga beliau yang beragama Nasrani. Ya. Karena sudah lazim kebiasaan kalau ada hajatan makanan, si Nasrani itu pian pas hendak makan membasuh tangan. Basuh tangan kada sepermanen kita kayak ini ada wastafel-nya. Enggak, basuh tangan di nyari saluran-saluran banyu aja. Saluran banyu biasa datang dari atas kan. Pas hendak membasuh tangan si Nasrani itu, ujar Imam Hasan Basri, "Tuan, jangan cuci tangan di situ, jangan basuh tangan di situ. Kenapa? Itu banyu kotor. Itu banyu itu rigat." Oleh Nasrani ini, ujar beliau, amun banyu ini igat, maka banyu ini datang dari rumahku di atas. Aku berdiam di atas. Ini jangan-jangan rembesan banyu dari rumahku nih. Oleh Nasrani itu pian ditelusuri, ternyata dasar bujur banyu kotoran itu datang dari rumah Nasrani itu. Ya.
Tuan imam, ujar Nasrani itu. Bagus hubungan beliau. Kenapa tuan kada bapadah lawan aku nih? Baju yang kotor dari rumahku jatuh ke rumah imam nih. Kenapa maka kada bapadah? Tidak dikasih tahu saya. Ya, berapa tahun sudah ini merasakan, ujar Imam Hasan Al-Basri, 25 tahun dah. Kada bapadah Pak di atas orang atas. Kenapa kada bapadah? Kenapa tidak ngomong? Kenapa kami tidak dikasih tahu? Apa jawaban sosok ulama yang benar-benar mewarisi Nabi? Ayo kita ingatkan sosok ulama nih. Kayak apa jawabannya, Pak? Ujar beliau Imam Hasan Al-Basri, aku hendak melapor ke atas, supan aku, malu dengan Rasulku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul hari akhir, baik-baik lawan tetangga. Aku hendak melapor kalau melanggar hadis ini, ujar Imam Hasan Bas. Dapat rahmat kada orang kafir. Kalau agama Islam yang dibawa Nabi dipakai. Pak Han, dapat rahmat orang kafir itu bapak-bapak lah. Ini agama lah, agama kita apalagi sesamaan kita orang apalagi sama-sama kita orang beriman. Ya. Nah, ini Nabi kita. Ya. Binatang dapat rahmat. Coba kita lihat. Jar Nabi, idza zabahtum fa ahsinuz zibhata. Kamu jar Nabi kalau nyembelih hewan, baguskan cara menyembelih. Zibhah itu kalau orang belajar ilmu syaraf ngarannya masdar nau ngarannya. Baguskan cara nyembelih. Lading harus tajam. Nampak? Wa idza qatatum fa ahsinul qitlata. Kalau kau membunuh, bagus-bagus juga cara membunuhnya. Ada hewan-hewan binatang yang boleh dibunuh, tikus boleh dibunuh, ular boleh dibunuh. Tapi itu pun jar Nabi kalau membunuh bagus-bagus cara membunuh. Termasuk larangan membunuh, ya, membunuh binatang pakai api, bapak-bapak. Kecuali kada ada cara lain lagi kecuali lawan api, hanya bisa tabuan umpamanya. Kada kawa diparangi itu awak hantamnya. Nah itu nang kada kawa ayo haba api. Ya, subhanallah. Nih. Nabi kita bapak-bapak lah. Yang serasi ucapan dan perbuatan beliau. Ucapan baik, perbuatan beliau luar biasa. Kita mungkin ya ngomong bisa baik, alhamdulillah, tapi kadang-kadang kita berbuat tidak bisa tapi sudah alhamdulillah, amun kawa kita ngomong yang baik. Jangan kasar pian lawan bini. Ini main kasar aja. Berucap kau sekali lagi, hendak apa kau? Jangan. Pak, bekeluarga nih ngalih pian. Bukan nyaman-nyaman. Ulun merancak mengumpati orang bernikahan, ujar Pak Kua, pernikahan ini adalah masalah apa aja yang sakral kah? Maka jangan dianggap main walaupun akad nikah itu main-main jadinya, tapi kada boleh dimain-main. Salasun jadduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Jar Nabi ada tiga macam, sungguh-sungguh jadi, main-main juga jadi. Ulangi lah. Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 perkara jar Nabi, sungguh-sungguh jadi, main-main juga Pertama, sungguh-sungguh jadi, main-main jadi, nikah. Tuh Pak, bila lengkap, pemaharnya ada, saksinya ada walinya, ku nikahkan kau ini, ku terima aja, nah ya, nikah. Apalagi yang kedua Pak, wat talak itu sungguh-sungguh jadi, main-main pun main-main, jangan dimamainkan. Talak ini urusan kita lelaki Pak, mon bebinian je orang bahari mati darah hanya minta kada terjadi. Tapi mun nyama adu ada yang membenarkan gina bisa, tuh urusan pengadilan agama urusannya. Ya. Nah apalagi Pak? 3 macam hadis Nabi. Wazihar, ya, warujuk bukan zihar, warujuk. Yang ketiga
rojo tuh bebulik pulang, idah belum sampai aku bebulik pulang. Itu sungguh-sungguh jadi Nabi main-main pun juga aja. Udah boleh Pak kita kasar lawan bini. Ulun lah. Ulun ya amun ditungkal orang nyambat ustad tay banyak. Padahal ustadan banaham. Ustad tay orang nyambat Pak. Ya. Ulun yang disambat orang ustad kayaknya ustad nih identik dengan agama leh. Tahu di sini. Menurut tembilahan ini orang tungkal tembilahan tuh orang nyambat ustad tuh guru aja. Ya. Ustad tuh maknanya guru aja juga. Cuman guru tuh bahasa Indonesia. Ya, mun ustad tuh bahasa Turki, lain bahasa Arab. Ya. Amun bahasa Arab mudaris, Pak. Ustad tuh bahasa Turki, ujar Syekh Ihsan Jampas. Ulun gin tahunya membaca kitab Sirajut Talibin. Dulu ulun nyambat ustad tuh bahasa Arab, padahal lain bahasa Arab bahasa Turki. Karena aja bahasa Arab kada mau tergabung dua, huruf tak lawan zal kada mau tergabung dua dalam satu kalimat. Ustaz ada tak ada zal. Ustad tuh maknanya al-muallim bil ulum, yang mengajari ilmu namanya. Cuman Pak kalau kita kaji-kaji Pak, ustad nih tinggi. Kayaknya kalau menurut yang iyanya kada sanggup kita gelar ustad nih Pak. Ada ulama mengatakan al-ustad akmalu minas syekh. Ustad itu lebih sempurna daripada syekh. Cuman ulun hakun digelar ustad daripada syekh. Itu dah tuh kan as-syekh Abdurrahman sih. Padahal di dalam kitab lebih sempurna ustad daripada syekh. Tapi tidak apa-apa, itu sekedar kalimat aja. Ada lagi ulama mengatakan ustad itu, makna ustad itu adalah al-mahir bisyai, mahir inya dengan masalah. Itu ustad. Karena amun syekh itu Pak, bapak-bapaknya syekh itu ada dua. Ya, kalau menurut bahasa syekh itu manjawazal arba'in walau kana kafiran. Orang bila umurnya 40 itu syekh ngarannya. Walaupun inya orang kafir. Bila 40 umurnya boleh digelar syekh. Ya. Boleh digelar syekh. Artinya apa? Orangnya tuha. Jadi yang umur 40 jangan ngaku-ngaku anom lagi. Ya, umur 40 sudah masuk kategori tuha. Ada hadis Nabi alamatu iradillahi anil abdi istighaluhu bima la ya'ni. Tanda kata Nabi Allah sudah kada peduli lagi dengan hambanya. Tandanya hambanya itu suka melakukan gawian-gawian yang kada manfaat. Itu tanda Tuhan kada peduli lagi. Aduh Pak, bayangkan mun Tuhan kada baharung lagi lawan kita. Hantam kau situ ya. Hendak apa kau hantum maksud itu. Nauzubillah, mudahan kada terjadi lawan kita. Waman jawazal arba'in palam yaglib khairuhu syarrah falyatajahhas ilan nar. Jar Nabi di hujung hadis, siapa yang sudah berlalu usianya 40 tahun belum kawa kebaikan unggul atas kejahatan, siap-siap dia Nabi masuk neraka. Tapi Bu jangan pulang pian kelajuan maham. Berarti men betaubat umur 40 kada diterima, kada kayak itu. Cuman perlu dipikirkan tuh. Jangan mahadangnya 40 lah. Ya kalau kada berubah. Ini 40 nih angka jitu juga. Ya 40 nih Pak. Sampai kita baruhan ada 40. Kita orang Banjar ada kalau matang puluh. Heran juga lun matang puluh itu diambil dari bahasa apakah? Pada 40 hari nyambat matang puluh lah kita tembilahannya. Matang puluh leh. Bahasa apa tuh matang tuh? Hah? Udah tahu matang puluh itu 40 hari. 40 ini memang jitu Pak. Man arba'ina yauman sara minhum. Siapa bergaul dengan satu kaum 40 hari bergaul, umpah 4 kaum itu. Nah, syukur kalau bergaul dengan orang insyaallah bila bergaul lawan orang baik, bergaul lawan orang yang suka dengan majelis ilmu 40 hari insyaallah umpah ke majelis. Bergaul lawan orang yang pemurah, pemalar, kada pemalar lagi insyaallah, amin. Ya, bergaul orang yang suka ke masjid berjamaah 40 hari insyaallah umpah. Tapi kayaknya bergaul nawan nang kada baikin umpah juga Pak. Jadi kalau yang baik cukup akan 40 hari, tapi mun kada baik jangan sampai 40.
Ya, begaul lawan maling 40 hari kalau tak umpat-umpat dah. Ya, jangan. Ya, pandir kita bagus-bagus Pak, dengan bini, ya, dengan guru, dengan orang tua, ya Pak lah. Ini main kau bucap sekali lagi. Kalau tukarinya pandir kita, bucapnya dasar kehendaknya han. Mbah mungkin apa nyasal, ya nyasal. Jadi marah itu kata Luqmanul Hakim Pak, al-ghadab awalahu jununun wa akhirahu nadamun. Marah itu awalnya kayak orang gila, akhirnya nyasal kan. Akhirnya nyasal. Siapa tuh dia mamanya masang jendela? Ulun lihat tadi abah ya. Padahal abahnya nandang tadi. Tapacol jendela. Han nyasal Pak. Ada binian sayang banget lawan anak. Di rumah ada yang nunggu keluar satu mat bapak-bapak, anak guring di dalam ayunan. Anak guring dalam ayunan sekali bulik bapak-bapak ke rumah, pas di muka rumah ada kucing. Muntung kucing itu berdarah, langsungnya seuzan lawan kucing. Kucing ini ngerukut anakku dalam ayunan. Ambilnya kayu pian, langsung di pukulnya kepala kucing, mati kucing. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Naik ke rumah bapak-bapak, sekali dilihat dalam ayunan, nyaman anak guring. Ya, nyaman anak enggak apa-apa Pak. Cuman Pak kada terlihat sekalinya di bawah ayunan ada ular. Tapi ular itu mati sudah, kepalanya berdarah. Ternyata kucing itu yang menerkam, ular itu hendak naik ke ayunan. Jangan diturutakan marah lah, jangan diturutakan marah. Pak, mohon maaf lah. Yang jadi kepala-kepala ketua-ketua kasihan, anak buah jangan dimarahi. Ya. Yang banyak berisi usaha-usaha. Kita nih bapak-bapak, kaya kita nih mukayyad ngarannya. Yang kaya mutlak tuh Allah Ta'ala aja. Kekayaan kita tergantung dengan orang lain. Amun orang kada nulungi kita, kada kawa kita. Yang mutlak tuh kaya Allah Ta'ala aja, kada butuh pertolongan orang lain. Kaya Tuhan kada mau berkurang. Dipintai Tuhan tuh kada pernah sarik. Dipintai kada pernah berkurang. Amun kita kada dibantu orang, tidak bisa. Ya. Ya. Kau nih, kalau udah ada aku entah hidup entah kada kau. Jangan kayak itu. Ya. Ibu-ibu kada lelah. Ya. Sudahlah laki seorang di kantor karena mamai, begawi lawan orang karena mamai, bulik pulang, bini pulang mamai. Ah ini ngalih ini bebinian lah. Halo ibu-ibu, ya. Ayyuma mra'atin rafa'at sautaha ala zaujiha la'anatha kullu syai'in tala'at alaihi syamsu. Perempuan yang meninggikan suaranya di hadapan lakinya, maka perempuan itu karena laknat apa yang kena sinar matahari, semua melaknat kepada perempuan itu. Yang kasar dengan laki. Ini saya ganu ibu-ibu aja, kita ada payah urus ini Pak lah. Ya. Ini pandir kita barang bagus-bagus ya. Pandir bagus-bagus. Kita kalau mengeluarkan ucapan bapak-bapak senang orang, tindakan senang orang. Ini alhamdulillah kita berkumpulan malam ini senang orang bapak-bapak lah. Senang enggak? Senang enggak? Ini panitia ini senang, pian datangan ini senang. Ya walaupun mungkin kayak ini nenek, banyak orang cukup juga kan nasi bungkus, kada peduli. Ya. Kenapa? Karena panitia yakin pian bukan cari nasi bungkus. Paling nasi bungkus itu paling larang 20.000 harganya. Tapi di sini kita hendak nyambung silaturahim, kita membesarkan Rasulullah yang banyak sekali jasanya lawan kita. Senang, sama-sama senang. Ketahuilah bapak-bapak, membuat orang senang itu jar Nabi termasuk ibadah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Inna ahabbal a'mal ilallah ba'dal faraid idkhalus surur alal muslim. Sesungguhnya ibadah yang paling dicintai oleh Allah setelah ibadah fardu adalah membuat orang itu senang. Ayolah bapak-bapak, berikanlah kesenangan, kegembiraan kepada hati orang lah. Terakhir ulun hendak cerita apalah nabi kita yang hebat itu ya, maju agama di zaman Nabi. Salah satu nabi kita, beliau kada mau meninggalkan musyawarah, tidak mau.
kecil masalah Pak yang akan dilaksanakan dengan para sahabat, dan saya yakin Nabi itu tahu. Walaupun yang diusulkan sahabat itu mungkin kurang tepat, tapi ternyata disetujui oleh Rasulullah. Disetujui Rasulullah. Nabi kita Pak pernah membuka forum rapat dengan sahabat. Yang dimusyawarahkan apa? Apa yang dimusyawarahkan? Yang dimusyawarahkan bagaimana caranya kita mau memanggil orang untuk sholat berjamaah. Bagaimana caranya? Diundang sahabat, dimintai pendapat. Akhirnya para sahabat memberikan pendapat bapak-bapak untuk mengumpulkan orang sholat berjamaah. Putus sudah, puting sudah, dengan cara memukul lonceng. Mukul lonceng Pak. Dan ini disetujui oleh Rasulullah. Mukul lonceng Pak, bukan azan asalnya. Dan Nabi kada egois, beliau terima usulan sahabat ini. Putus sudah, puting sudah. Kalau kita mau manggil orang berjamaah dengan cara mukul lonceng. Malam itu juga sahabat Abdullah bin Zaid bermimpi berjumpa dengan seseorang laki-laki. Lelaki itu ngelilingi Abdullah bin Zaid. Di tangannya ada lonceng. Di dalam mimpi nih. Ujar Abdullah bin Zaid, "Ya Abdullah, atabi'un nakus." Ikam jualah lonceng itu. Dalam mimpi nih Pak. Lonceng jualah. Lalu laki-laki itu bertanya, "Sagan apa? Ikam lonceng ini sagan apa?" Untuk apa nak nukari lonceng? Ujar Abdullah bin Zaid, lonceng ini akan kami gunakan untuk memanggil orang sholat berjamaah. Lalu laki-laki itu pian memadahi lawan Abdullah bin Zaid. Ujar laki-laki itu dalam mimpi nih, hakunlah ikam aku tunjukkan, jangan lonceng nih, ada yang baik pada lonceng. Inggih kata bala, kata Abdullah bin Zaid. Lalu laki-laki itu bapak-bapak mengumandangkan suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Selesai, habis lafaz azan, ujar laki-laki, bila ikam hendak berdirian sembahyang, ini pulang dibaca. Iyalah qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ya Pak. Tabangun Abdullah bin Zaid. Ya, tabangun Abdullah bin Zaid. Nah ini Pak, dalam mimpi nih ya, padahal asalnya lonceng. Sekali dalam mimpi dapat itu ya, kalau hendak manggil orang sholat berjamaah azan, imbah itu langsung qomat mau ngerjakan kata ulama, orang yang azan tapi syaratnya dia langsung qomat, itu pahalanya lebih besar daripada orang mimpin jadi imam menurut pendapat yang muktamad. Cuman khilaf pang ulama, cuman pendapat yang kuat Pak, ganal pahala muazin tapi langsung qomat daripada orang jadi imam. Tapi kalau azan inya qamat orang lain, itu ulama kada khilaf, abdal jadi imam. Oleh karena itu yang azan sayugianya langsung qomat. Nah itu. Cuman azan qomat itu bapak-bapak hukumnya sunat. Tapi jar mun dalam fikih dipadahkan Pak, amun salah merubah makna haram hukumnya. Ya, banyak hapuang hayya 'alas shalah. Lain maknanya. Hapuang Pak, sin betitik sunyaan. Sin betitik, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lain kada betitik kada rasul tuh. Dilihat-lihat. Nah, amun qomat balah, amun salah qomat merubah makna, hukumnya haram dan kada usah dijawab, ujar ulama fikih. Ya. Lapor dengan Nabi, ya Rasulullah, ulun mimpi begini-begini ya Rasulullah. Nah, diceritakan ini mimpi, ujar Nabi. Nabi kita bersabda, waqala innaha la ru'ya hakim. Jar Nabi, sungguhnya mimpi ini adalah mimpi yang benar. Ini kan sembarang mimpi nih, Nabi membenarkan mimpi nih. Ya Abdullah, kum ma'a Bilal. Hei Abdullah, kau berdiri, temui Bilal.
Walaqihi ma ra'aita, ajarkan lawan Bilal apa yang kau lihat dalam mimpi. Dari yang kau mimpi itu ajarkan lawan Bilal. Kenapa nyuruh Bilal? Li'annahu anda sautan, karena Bilal itu kata Nabi suaranya nyaring, napasnya panjang. Ada ulama mentafsirkan anda sautan suaranya berarti kalau azan berarti menurut Nabi suruh orang suaranya nyaring. Mudahan yang suara-suara baik hendak jadi muazin lah, amin. Pahalanya ganal tuh Pak. Ya, mun orang menghonori pang menghargai, terima duitnya, tapi jangan diharapin tuh. Enggak apa-apa, dan ganal Pak pahalanya menghargai orang yang azan tuh. Ya. Ulun nih bahari Pak 91 sekolah MTS di Rengat. Ulun nih marinaan banyak di Rengat tuh, Pak Haji Ibuh tuh sepupu sekali kami. Ya, istri beliau sepupu sekali ulun. Nini kami di Rengat berkubur. Ya, di belakang Masjid Baitur Rahman tuh. Dulu ulun tukang azan di Masjid Baitur Rahman tuh, masih sekolah MTS. Marinaan Haji Darsani jadi imamnya. Pada waktu acara Muharraman kah pertandingan azan Pak, ulun dapat juara 2. Kalah juga, ada yang mantap lagi azan di Rengat tuh. Ya, kalah ulun juara 2. Tapi Pak juara 2 lawan juara 1 bedanya 2 lembar buku aja hadiahnya. Yang juara 1 itu dapat hadiah waktu itu 12 lembar buku ABC warna biru, buku ABC. Nah, yang juara 2 ulun dapat 10. Ingat masih? Ulun ingat tuh, termasuk ingat ulun karena kecewa aja. Kenapa kecewanya Pak? Pas ada memperingati hari apakah lagi orang berlomba main catur Pak. Main sekalinya yang juara 1 TV 14 in yang kada warna Pak. Ini ulun ini yang kada setuju nih Pak. Orang di mana memandang agama Pak. Padahal ini kan dari Nabi nih, orang azan Pak. Ya. Mun dulu tuh kasal ulun tuh kada boleh Bang. Yang dulu Pak. Mun wah ini jangan kasal-kasal kayak itu Pak. Tapi kita harus menghargai agama itu Pak. Main catur, mohon maaf lah bon pencatur. Nah mikirakan ke kayu jadi mantri tuh. Tuh bisa hadiahnya TV Pak, kulkas hadiahnya. Ya. Padahal tuh mun di dalam kita Pak termasuk manhi itu Pak, menurut mazhab Syafi'i itu Pak. Manhi itu gawian yang dilarang walaupun larangannya kada sampai haram. Ya, kan Pak, tapi hadiahnya gonol. Ya. Azan. Ya. Kami cerita, ulun suah jadi muazin di pondok pesantren Ibnul Amin Pemangkih. Ulun suah. Amun di pondok pesantren Ibnul Amin itu azan Pak betes. Kada kawa sembarang azan, ada guru yang tukang tes. Kalau tes baru lulus Pak. Suah orang seazan-azan aja kada betes, kada tahu. Mentang-mentang suara harap Pak, langsung azan. Sakahendak lagu. Pangasuh tuh nurun nih ke musala tuh Pak. Itu pintu rumah Sidin kada kawa Sidin buka, jalan jendela Sidin tajun datang ke musala tuh, mati imik dimamainya tukang azan tuh. Itu pengasuh Kiai Haji Mahfuz Amin almarhum. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Kata Nabi, wahai Abdullah, kau temui Bilal, ajarkan tuh yang kau bermimpi itu, ajarkan Nabi. Kenapa? Karena Bilal tuh suaranya nyaring, merdu suaranya, napasnya panjang. Azan Bilal pian mengiau orang salat berjamaah. Tatkala beliau azan, Bilal azan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu lagu di Pemangkih, itu pang lagunya Pak. Udah boleh lagu lain Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi lagu Bilal kada kayak itu kada. Azan Bilal bapak-bapak, subhanallah, luar biasa. Sahabat tuh pada takajud semuanya. Sayyidina Umar itu Pak kada terasa bangun dari tidur, nyeret selendangnya. Ya Rasulullah, demi engkau yang diutus oleh Allah dengan hak ya Rasul, aku malam tadi bermimpi seperti yang dikumandangkan oleh Bilal itu.
Maka ada satu riwayat menyebutkan ada 17 orang malam itu bermimpi, mimpinya sama dengan mimpi Abdullah bin Zaid. Cuman terdahulu Abdullah bin Zaid yang melapor lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin para jamaah, mudahan kita kawan nyontoh Nabi lah. Mudahan kawa-kawa kita nyontoh Nabi, ditolongi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malamnya aja ulama banyak salah. Baca salawat itu yang paling cepat menghantarkan orang untuk meniru perilaku dan ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, salah dan khilaf. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jismi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa 'afwan indal hisab wa amanan minal adzab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nazara ila wajhikal karim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim.